dari kitabnya Abang, keimanannya Abang. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Ya, lebih deep ya tentang kebenaran yang ada di dalam Al-Quran dan keselamatan itu ada di dalam Islam. Gitu Abang. Oke, baik. Jadi saya sebagai apologet Islam itu membahas tentang kekristenan itu bukan tanpa pola, bukan seketika itu saja membahas Kristen tanpa mengetahui kemudian bagaimana sih Kristen ini bisa muncul di permukaan. Kok bisa ada agama Kristen ini? Dari mana asal usulnya? Nah, kajian itu muncul berdasarkan Al-Quran. Dalam surah Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan di ayat 12 khususnya bagaimana Allah dulu mencipta langit dan bumi itu memilih Bani Israel. Walaqad anzalallahu mitsaqa Bani Israel. Jadi Allah memilih Bani Israel, lalu kemudian Allah pencipta langit dan bumi itu mengatakan inni ma'akum, aku bersama dengan Bani Israel. Lain aqamtumus shalah, apabila mereka tunduk beribadah kepada aku dan membayar zakat, membayar kemudian kewajiban terhadap orang-orang miskin, kata Allah, wa amantum birusuli, dan beriman kepada rasulku, utusanku termasuk Nabi Isa, maka Allah menjanjikan kepada mereka surga. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Maka aku menjanjikan, aku memberikan keselamatan kepadamu berupa surga. Akan tetapi sebaliknya, kata Allah, bila mana engkau tidak mengikuti apa yang aku perintahkan, tidak beriman, termasuk tidak kemudian beriman kepada Rasulku, kepada Nabi Isa, maka paman kafara ba'da dzalik minkum faqad dalla sawa'as sabil. Maka aku Tuhan akan membiarkan kalian tersesat dari jalan yang lurus. Nah, muncul pertanyaan, ketika Nabi Isa alaihissalam datang, apakah umatnya menolongnya atau justru mereka membencinya? Dan ternyata mereka membenci. Umatnya Nabi Isa membenci Nabi Isa, malah mereka berupaya menyalib. Apa bias dari penyaliban? Lahirlah Kristen. Maka bukan tanpa alasan saya membahas Kristen itu, bukan. Karena memang Nabi Isa sebagai rasul kepada Bani Israel ditolak oleh kaumnya sebagian besar. Bahkan mereka cenderung ingin membunuh, bahkan berujung kepada tragedi adanya penyaliban. Sehingga Nabi Isa diselamatkan oleh Allah, penyaliban itu terjadi. Berjalannya waktu, Nabi Muhammad diutus. Setelah Nabi Isa mengalami pembangkangan dari umatnya, Nabi Isa diutus. Apa seruan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad diutus. Nabi Muhammad menyeru kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang zalim yang ada di antara kedua kelompok tersebut. Al-Quran yang sama, surah Al-Ma'idah ayat 15. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsir, dan seterusnya. Wahai ahli kitab, dalam hal ini Yahudi, Nasrani, dan orang-orang yang zalim di antara kedua golongan ini, diajarkan, wahai ahli kitab, telah datang kepada kamu Rasulku Nabi Muhammad untuk mengajarkan kepada kalian jalan keselamatan. Itu yang diterangkan Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran menyeru ahli kitab, dan di tengah-tengah kami ada orang yang merasa berasal dari ahli kitab, maka misi dakwah Rasulullah kami sampaikan. Makanya kita bahas tentang Kristen ini. Karena Kristen berasal dari dua kelompok tadi, antara Yahudi dan Nasrani, muncul agama Kristen. Makanya suruhan Al-Quran juga terhadap saudara-saudara Kristen. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Itu kata Quran. Jadi Al-Quran datang dibawa oleh Nabi Muhammad untuk mengajak orang-orang di luar Islam untuk masuk ke dalam Islam. Yahdi bihil man ittaba ridwana subulas salam, kata Al-Quran. Dengan Al-Quran itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani,
dan orang-orang Kristen yang ada di antara kedua kelompok ini akan mendapatkan jalan keselamatan. Kenapa bisa demikian? Karena Taurat sudah mengalami pencemaran, Injil sudah mengalami pencemaran. Maka satu-satunya solusi adalah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Jadi makanya di penghujung data setelah ayat ke-16-nya, laqad kafaral ladina qalu innallaha huwal masih ibn Maryam. Kafirlah orang yang berkata bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Isa, adalah Yesus. Kena kepada Kristen. Jadi bukan tanpa alasan saya membahas Kristen, enggak. Jadi tujuannya itu adalah untuk memberikan pencerahan kepada saudara-saudara kami bahwa kata Quran setelah ajakan masuk ke Islam, Al-Quran menyatakan bahwa kafirlah orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya pencipta langit dan bumi itu adalah Isa. Seperti itu bang. Maka ajakan Islam untuk masuk ke dalam Islam. Tapi Islam hanya diperintahkan untuk menyeru, sampaikan, beri peringatan kepada mereka. Kalau mereka menggunakan akal, mereka akan menuju kepada dinul Islam. Tapi kalau tidak, berarti mereka jatuh kepada posisi zalim. Mereka tahu Torah sudah mengalami perubahan, Injil mengalami perubahan. Yesus, Nabi Isa adalah nabi yang suci yang ditolak oleh kaumnya. Sementara Kristen berasal dari kaum yang menolak Yesus atau Nabi Isa. Itu real terjadi. Nah, saya kira begitu, Bung. Silakan. Termute, Bang. Termute. Oke. Abang menarasikan tentang Isa. Kalau bagi saya pribadi dan mungkin secara umum juga, bahwa bicara tentang Isa adalah pribadi yang berbeda dengan Yesus, ya. Karena apa? Dari sejarah kelahirannya saja sudah berbeda. Makanya saya pengen lebih dalam lagi untuk abang kalau mau membahas. Coba jangan samakan Isa dengan Yesus, karena nanti kita komparasi, ya, kita bedah fakta sejarahnya saja, ini sudah berbeda. Karena kelahirannya, Yesus itu lahir di Bethlehem, di kandang domba. Sementara Isa itu di bawah pohon kurma. Dan juga Yesus itu kisah nyata, itu ada bahkan di luar Kristen, sumber yang lain di luar Alkitab, yaitu orang-orang Yahudi sendiri, sejarawan Yahudi sendiri mencatat fakta sejarah Yesus itu ada pada zaman Pontius Pilatus. Orang sejarawan Romawi pun, Tacitus juga menulis, jadi ada fakta sejarahnya. Sementara Isa yang abang maksudkan itu kan dia tidak disalib. Nah, coba abang bisa tidak kasih tunjuk satu bukti yang kuat, konkret, ya, bahwa Isa ini fakta sejarahnya itu ada. Jangan diambil dari Al-Quran, karena kalau ambil dari Al-Quran ya pasti abang akan membenarkan itu. Tetapi coba secara pribadi kepada saya dan mungkin kepada teman-teman Kristen, fakta sejarah bahwa ada sejarawan Yahudi yang hidup sejaman dengan Isa saat itu, bahkan sejarawan Romawi juga yang hidup sejaman dengan Isa saat itu pernah mencatat bahwa Isa yang dinabikan oleh Islam ini benar-benar ada secara faktual, ya abang, ya. Makanya sebelumnya saya sudah bilang, saya ini Kristen udah pakem nih, udah mengakar seperti pohon beringin itu. Nah, saya ingin lebih dalam, abang menggali lebih dalam dan memberikan kepada saya secara pribadi ada fakta sejarah tentang Nabi Isa ini. Jangan juga abang ambil dari Injil yang di Perjanjian Baru, Yohanes, Matius sampai Yohanes.
Jangan. Karena kata abang dan ya dari sumber Islam bahwa Isa ini kan punya Injil tersendiri nih, punya Injil. Nah, Injil Isa itu yang mana? Dan sejarawan yang pernah mencatat Isa ini, mungkin abang bisa kasih data yang faktual. Nah, gitu bang. Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara terkait sejarah, sejarah adalah sesuatu yang pernah terjadi, yang sedang terjadi, yang dipahami oleh manusia. Jadi Al-Quran itu ketika memberitakan tentang Nabi Isa alaihissalam, sekali lagi saya katakan, itu tidak berlandaskan kepada sejarah yang ada, yang ditulis oleh sejarawan dan seterusnya. Tapi itu adalah berita gaib. Zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik. Jadi berita gaib yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kejadian terhadap utusannya Nabi Isa alaihissalam ketika diutus kepada kaumnya Bani Israel. Kalau berdasarkan sejarah, misalnya kita ingin ada sejarah yang menorehkan tentang Nabi Isa alaihissalam, saya rasa buku Talmud itu sudah cukup. Karena kenapa? Orang Yahudi sebagai tuan rumah, mereka keturunan para pelaku pembenci Nabi Isa alaihissalam. Mereka menuduh yang lahir tanpa ayah sebagai anak zina dan seterusnya. Itu udah cukup. Mereka berupaya ingin menyalibnya. Itu udah cukup. Sedangkan pola yang ada antara Islam dan Kristen, Nabi Muhammad jaraknya hidup kurang lebih 500-600 tahun dari Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan penelitian, penyelidikan, mengumpulkan kesaksian-kesaksian orang lalu menceritakannya. Enggak, itu berita dari langit. Zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik. Kamu tidak ada pada zaman itu, kata Rasul, kata Allah. Padahal engkau tidak bersama dengan mereka. Tapi aku memberikan wahyu berita tentang itu kepadamu. Jadi berita yang datang kepada Quran adalah berita gaib yang disaksikan oleh yang maha melihat, lalu diceritakan kepada Nabi Muhammad. Tentu berbeda dengan yang ada di dalam Bible. Kenapa Bible dikumpulkan dari kesaksian-kesaksian orang? Tapi berjuta pun orang bersaksi di sana, posisinya bukan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang Bible, berbicara tentang konsep yang ada di kekristenan, pelanjut orang-orang yang membenci Yesus itulah Kristen. Nah, ini dulu yang harus dipahami. Ajaran yang diajarkan para pembenci Yesus itu adalah Kristen. Kristen berdiri di atas ajaran orang-orang yang membencinya. Lahirlah agama Kristen ini. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam ketika ia datang kepada kaumnya Bani Israel, murid-muridnya itu pun mengalami hal yang sama dialami oleh Nabi Isa. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, man ansari ilallah, nahnu ansarullah. Tetapi apakah kemudian murid-murid Nabi Isa alaihissalam, para sahabat Nabi Isa alaihissalam, diberikan kemudian pengajaran kepada Nabi Isa, dari Nabi Isa, berupa ketetapan, berupa ketentuan, berupa kitab kepada mereka? Tidak. Tidak diberikan kitab itu kepada mereka. Mereka hanya diberikan ketetapan-ketetapan berupa penekanan-penekanan terhadap apa yang ada kepada Nabi Musa alaihissalam, diberitakan kepada para sahabatnya. Sahabat tidak menghafal, sahabat tidak menulis. Maka ketika Anda mencari Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam, sangat disayangkan kitabnya itu enggak ada. Kenapa? Karena para sahabat tidak menulis, para sahabat tidak menghafalkan. Berbeda dengan Nabi Musa, berbeda dengan Nabi Muhammad, dituliskan, dihafalkan.
Nah, sedangkan Nabi Isa enggak. Oleh karena itu, penulis Bible tidak menyalin Injil dari oknum yang lahir tanpa ayah. Lukas hanya mengadakan penelitian. Markus demikian juga. Paulus apalagi. Tidak ada yang berasal dari Yesus. Sedangkan diberitakan dalam Bible itu sendiri, Yesus memberitakan Injil. Filipus memberitakan Injil Yesus. Tapi mana Injil itu? Gak ada. Berarti apa diuraikan Al-Quran itu betul. Ketika Al-Quran mengatakan begini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk kemudian memberitakan kepada orang-orang terdahulu bahwa Nabiku datang untuk menjelaskan isi kitab yang disembunyikan. Diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15. Wahai ahli kitab, Rasul kami telah datang kepadamu untuk menjelaskan kepadamu banyak isi dari kitab yang kalian sembunyikan. Nah, sekarang kalau kita tarik sejarah apapun itu, bersumber dari literatur apapun itu, ada enggak kemudian Yesus itu memberitakan Injil? Ada. Ada enggak Nabi Isa memberitakan Injil? Ada. Ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Ada. Ada. Yesus gimana? Ada enggak? Ada. Mana kitab itu? Ya enggak ada lagi kitab itu. Berarti Al-Quran lebih benar. Karena Al-Quran mengatakan yang telah kalian sembunyikan. Nah, kalau tidak disembunyikan berarti ada Injil Yesus hari ini. Tapi faktanya kan enggak ada. Nah, seperti itulah. Silakan. Silakan, Bang. Ya, jadi satu hal yang saya tangkap dari Bang Zuma, jadi Yesus itu adalah Sang Injil itu sendiri ya, dari ya bagi pemahaman kami Kristen, dia itu adalah Sang Firman itu. Jadi Injil di situ adalah artinya kan kabar baik. Nah, Yesus ini adalah Sang Injil itu, dan dia tidak menulis buku apapun. Jadi yang menulis tentang Yesus ini, yang Sang Firman ini adalah murid-muridnya itu sendiri. Nah, sementara tadi Abang juga menyebut ada namanya murid Isa. Nah, murid-muridnya Isa itu yang mana, Abang? Siapa aja murid-muridnya Isa? Ya, sekali lagi di dalam Al-Quranul Karim, andai saja Nabi Muhammad itu membaca Bible untuk menjadi referensi atau kisi Al-Quran, maka tidak ada berat bagi beliau untuk menyebutkan nama-nama seperti yang ada di Bible. Yahya, disebutlah kemudian Matius, Markus, Lukas, dan seterusnya. Tapi oleh karena berita gaib yang disampaikan oleh Allah kepadanya tidak menyantumkan nama-nama tersebut, maka Nabi Muhammad tidak mencatat nama tersebut. Hanya dikatakan, nahnu ansarullah, kami muridmu yang akan menolong agama Allah. Karena Allah tidak memberitakan siapa namanya, Nabi Muhammad tidak menyebutkan namanya. Andai saja, sekali lagi, andai saja Nabi Muhammad itu mencatat Quran, menulis Al-Quran, mengajarkan Al-Quran dengan literasi, kisi-kisi, referensi dari kitab-kitab terdahulu, maka demi untuk meyakinkan kebenaran ajarannya kepada orang-orang di luar Islam, maka tidak ada yang berat bagi dia untuk menyebutkan 12 nama murid Yesus. Tapi tidak. Karena Al-Quran adalah firman Allah, tidak menyebutkan nama-nama tersebut, maka Al-Quran, Nabi Muhammad tidak menyebutkan nama tersebut. Nabi Muhammad menyampaikan apa yang diwahyukan kepadanya. In huwa illa wahyu yuha. Jadi dia tidak menambah, tidak mengurangi. Silakan. Sebentar, Bang ya. Ya, jadi saya belum dapat feel-nya ya, Bang ya. Belum nyantol nih Iya, sejarahnya Isa dan Yesus ya. Tapi ya nggak apa-apa, dari penjelasannya Abang itu
saya bisa memahami bahwa dua pribadi ini memang tidak sama ya, Yesus dan Isa ini. Tapi ya nggak apa-apa, saya rasa itu kan ranah keimanannya Abang. Saya akan terus juga menggali lebih dalam lagi untuk memahami ya kira-kira mana yang bisa dijadikan data faktual untuk betul-betul diimani. Karena bagi kami Kristen, contohnya ya, di dalam Ibrani 11 ayat 1 tentang iman, ya di situ ditulis bahwa iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ya, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ya seperti Abang dan teman-teman apologet Islam selalu menarasikan bahwa ketika kita beriman itu, kita kan harus berlogika dulu, ya kan Bang ya? Berlogika, setelah itu kita beriman. Tetapi ini perbedaannya dari kami, keimanan kami Kristen, bahwa kita mengimani ada satu dasar yang kita bisa jadikan itu rujukan harapan kita. Dan ada satu bukti yang kita bisa percayai walaupun itu tidak terlihat. Contoh, saya secara pribadi menjadi Kristen saat ini dan percaya kepada Yesus. Apakah saya pernah hidup di zamannya Yesus dan saya pernah melihat Yesus secara kasat mata? Kan tidak. Dan ketika saya berharap kepada Yesus bahwa Dia adalah Tuhan, ada dasar yang menjadi pengharapan saya. Jadi baik bukti ya, dasar dan bukti ini, nah bagi saya pribadi inilah yang memberi kekuatan bagi saya untuk saya betul-betul mempercayai bahwa apa yang disampaikan oleh murid-murid Yesus ini benar-benar ada dan bisa dibuktikan secara faktual. Nah inilah yang membuat, seperti saya analogikan tadi, keimanan saya ini, karena saya terlahir dari Kristen dan udah begini lama, ibaratnya kayak pohon beringin itu yang sudah kuat. Makanya saya betul-betul ketika saya mau mengimani sesuatu yang baru, seperti yang abang-abang selalu narasikan, bahwa kita harus berlogika dan beriman. Nah saya mau temukan ya logika yang betul-betul faktual, ada dasarnya dan ada buktinya. Karena gini Abang, ketika saya komparasi dengan Nabi Isa di dalam Islam dan Yesus, saya belum menemukan data faktual dari Isa ini. Makanya saya harus menemukan kira-kira ada data faktualnya atau tidak. Karena bagi saya Abang ya, sesuatu kisah kalau tidak bisa divalidasi dengan sumber yang lain, maka kita kan bisa katakan bahwa bahwa itu adalah satu cerita dongeng. Tetapi kalau sesuatu kisah dan itu nyata dan ada yang memvalidasi ya, ada peneguhan-peneguhan dari sumber yang lain, maka itu bisa kita percaya bahwa ini satu kebenaran. Makanya saya mau banyak belajar dari Abang, menggali lebih dalam lagi tentang Islam dan juga Al-Quran, gitu Bang. Oke, baik. Jadi pola yang Anda sampaikan itu ada benarnya. Tapi tidak perlu saya pertanyakan kepada Abang ini kenapa Anda percaya kitab Anda yang membahas tentang Nabi Adam. Padahal Musa yang mencatatnya itu ribuan tahun setelah Adam dan tidak ada yang sanggup memvalidasi kemudian kebenaran apa yang tertulis di kitabnya Nabi Musa terkait Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya. Seketika dipercaya. Padahal tidak ada mata rantai penyampai sejarah dari Nabi Adam ke Nabi Musa alaihissalam. Itulah yang disebut iman. Begitulah saya. Ketika saya percaya kepada Quran,
terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Saya lebih percaya pemberitaan goib dari langit daripada berita-berita yang dikumpulkan oleh orang-orang yang tidak jelas meskipun mereka dekat dengan TKP. Karena kenapa? Nabi Isa alaihissalam ketika datang kepada bangsanya, beliau adalah orang yang dibenci oleh sebangsanya. Hanya sebagian kecil dari bangsa Israel yang menerima dia. Bahkan kalau kita ingin jujur, salib itu adalah ending daripada perbuatan dan tindakan orang-orang yang membencinya kala itu. Lalu bagaimana mungkin saya mau percaya kepada agama yang menjadikan salib itu sebagai simbol keselamatan? Itu mustahil, itu gila saya namanya. Saya sebagai muslim saya katakan, saya gila berarti. Saya sudah tahu Nabi Isa dibenci. Kebencian orang-orang di sekelilingnya melahirkan konsep di mana mereka ingin menyalib Nabi Isa. Lalu setelah itu saya menjadikan penyaliban yang mereka lakukan itu sebagai konsep keselamatan. Berarti saya gila. Berarti saya gila. Bagaimana dengan Yesus? Oh, ternyata sama. Yang menyalib Yesus juga adalah orang yang membencinya. Lalu kenapa bisa saya mau masuk ke dalam agama yang mana kaitan pembenci dengan konsep agama itu sangat erat? Nggak mungkin. Nabi Isa dibenci. Lalu saya ingin mengikuti ajaran-ajaran yang dekat dengan masa beliau. Orang-orang yang mungkin saja berpura-pura jadi pengikutnya. Mungkin saja cuma ingin mendapatkan keuntungan terhadap penguasa kala itu. Sehingga dia menulis. Begitu saya telah isinya, antara ajaran Nabi Isa dengan isi kitab itu bertentangan. Antara ajaran Yesus dan ajaran Kristen bertentangan 180 derajat. Bagaimana mungkin saya mau percaya? Meskipun sejarawan semua menuliskan tentang kebenaran-kebenaran versi mereka sendiri. Saya nggak mungkin gila. Saya nggak mungkin percaya. Sabar bang, sabar. Nggak maksudnya supaya abang langsung tampain aja nanti. Sorry, saya potong sebentar. Jadi ya, tadi kan abang bilang bahwa ajaran Yesus itu ya tidak dipercaya atau bertentangan dengan ajaran Kristen gitu. Nah, coba abang kasih contoh di mana pertentangannya itu. Oke, baik. Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Konsep ini dirubah. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Aku kebenaran, aku hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Terus kenapa harus mati dengan jalan kutuk? Bukankah aku jalan kebenaran? Akulah jalan kebenaran, bukan jalan kutuk. Itu satu. Yang kedua, Yesus mengatakan, barang siapa yang melakukan hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Matius 5 nomor 19. Saya ulang lagi. Barang siapa yang melakukan Taurat beserta segala perintah-perintah yang ada di dalamnya, maka dia dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Apa kata ajaran Kristen? Barang siapa yang melakukan hukum Taurat, jangan melakukan, menganggap ada kebenaran dalam hukum Taurat saja, kamu keluar dari kasih karunia. Engkau lepas dari Kristus jikalau engkau mengharap ada kebenaran dalam hukum Taurat. Galatia 2:16, sebab tidak ada orang yang dapat dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Sementara Yesus mengatakan orang yang melakukan hukum Taurat dibenarkan sehingga mereka menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Kata Yesus, kata Paulus, tidak ada orang yang dibenarkan. Kata Yesus, orang yang melakukan hukum Taurat menempati tempat tertinggi. Kata Paulus, tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi menurut Paulus, menurut Paulus, meskipun kau melakukan segala hukum Taurat, kamu tidak akan dibenarkan.
Itu pertentangannya. Makanya saya mengatakan, meskipun sejarawan semuanya menuliskan tentang kebenaran-kebenaran versi mereka, saya akan menghindar dari ajaran-ajaran orang-orang yang dekat pada zaman Yesus. Karena Yesus dikelilingi oleh orang-orang jahat, bukan dikelilingi oleh orang-orang baik. Silakan, Bang. Ya, jadi abang tadi berbicara banyak tentang hukum Taurat, dan memang bahwa Yesus kan katakan bahwa kalau orang yang bisa melakukan hukum Taurat itu hidup di dalam hukum Taurat, dia akan mendapatkan tempat yang tertinggi di surga. Tetapi faktanya bahwa tidak ada yang sanggup melakukan hukum Taurat. Siapa manusia yang bisa melakukan hukum Taurat? Tidak ada. Semua gagal. Bahkan Musa sendiri, penerima hukum Taurat itu pun juga pernah gagal. Kegagalannya Musa di mana? Makanya Musa itu tidak sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, karena satu pelanggaran kecil yang dibuat oleh Musa. Tuhan menyuruh Musa untuk menunjuk batu karang itu supaya keluar air. Tetapi apa yang dilakukan oleh Musa? Musa dengan emosi, dengan marah, lalu memukul batu karang itu. Tuhan tidak menyuruh untuk memukul. Nah, ini kesalahan kecil yang dilakukan oleh Musa. Artinya, Musa sendiri juga tidak bisa melakukan hukum Taurat itu karena marah, ada emosi, ada marah. Makanya Paulus mengatakan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan. Artinya, nah Paulus itu juga dia adalah ahli Taurat juga. Orang pintar, orang cerdas. Dia juga gagal melakukan hukum Taurat. Kan hukum Taurat katakan, mengajarkan, jangan engkau membumbun. Tetapi apa yang dilakukan? Paulus membumbun. Bahkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi, orang-orang terhormat, mereka tidak sanggup melakukan hukum Taurat itu juga. Makanya Yesus mengecam mereka bahwa mereka itu orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik ini tidak akan mendapat tempat di surga. Artinya mereka itu berusaha untuk kelihatan di luar pelaku hukum Taurat, tetapi nyatanya mereka tidak menjadi pelaku, bahkan mereka pendosa, membuat orang lebih jahat. Makanya Yesus datang itu menggantikan hukum Taurat itu dengan hukum kasih karunia. Jadi orang diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat lagi, karena kalau berdasarkan hukum Taurat itu agar seseorang masuk surga, maka tidak akan ada satu manusia pun yang sanggup untuk melakukan hukum Taurat. Nah, karena Tuhan melihat bahwa hukum yang lama ini, yaitu hukum Taurat, tidak bisa memberikan keselamatan kepada umat manusia, makanya Tuhan itu datang dan menggantikannya dengan hukum yang baru, yaitu hukum kasih karunia. Nah, dengan hukum baru inilah kita manusia itu bisa diselamatkan. Tidak bisa dengan melakukan hukum Taurat. Makanya Paulus menulis demikian. Ya, Bang. Lanjut. Justru karena itu Islam datang. Ketika saudara mengatakan tidak ada satupun manusia yang mampu melakukan hukum Taurat, dengan kata lain tidak ada satupun manusia yang mampu mentaati perintah Tuhan, lantas lahir Kristen sebagai solusi. No, Tuhan tidak pernah membatalkan hukumnya kepada Bani Israel. Sampai hari ini mereka bersungut-sungut melakukan hukum Torah sebisa mereka. Kristen jadi solusi. Justru itu makanya saya menghindar dari ajaran Kristen ini. Kenapa? Karena Kristen ini berasal dari ajaran orang-orang yang anti terhadap hukum Tuhan. Taurat ini kata Tuhan, Anda baca Ulangan 28, ngeri kali. Kalau di Al-Quran kan jelas tuh, melanggar Sabat mereka dihukum, dikutuk dengan menjadi kera. Anda baca di dalam Ulangan 28, saudaraku, mulai dari data 1 sampai seterusnya, kecaman-kecaman Tuhan Elohim kepada mereka orang Israel. Kalau mereka meninggalkan Taurat, apa yang terjadi terhadap mereka? Tiba-tiba Tuhan berubah arah menjadi Kristen. Ini polanya siapa nih yang mengajarkan ini? Yang mengajarkan tiba-tiba berubah ajaran kasih. Dengan kasih apa? Menghilangkan hukum Tuhan. Ada apa kok hukum Tuhan dibatalkan dengan ajaran yang kemudian, oh enggak lagi, kita ini bukan lagi hamba Tuhan, kita ini anak-anak Tuhan sebagai pewaris surga. Bukankah itu mimpi yang panjang? Mimpi yang begitu panjang. Sedangkan Yesus
dalam hal ini Nabi Isa dalam Islam, begitu datang mereka membuat makar. Wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Apa buah dari makar yang mereka buat? Tuhan kemudian menjadikan iblis sebagai sembahan-sembahan mereka. Disebabkan karena mereka ingkar kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka apa yang dituangkan oleh Al-Quranul Karim ketika Nabi Isa mengatakan ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Pernah enggak Yesus merubahnya? Ketika dia mengatakan dalam Yohanes 4:22, aku dan muridku menyembah kepada Tuhan yang aku kenal, yang kami kenal. Kalian menyembah kepada yang kalian tidak kenal. Pernah enggak Yesus merubahnya? Bahwa aku menyembah aku murid-muridku menyembah. Enggak ada. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Justru ketika lahirnya agama saudara, inilah buah dari penolakan terhadap hukum Tuhan. Makanya, mohon maaf. Makanya Al-Quran ketika mengatakan orang-orang yang tadinya mengatakan Nabi Isa disalibkan, mereka dihukum. Benar enggak? Kemudian Yesus mengajarkan itu juga. Mengajarkan. Matius 23. Nomor 32 sampai 36. Endingnya di mana? 37, 38, 39 kata Yesus. Kenapa itu bisa terurai? Sekali lagi, Al-Quran menjelaskan berdasarkan pewahyuan. Penulis Bible menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Ada connect di situ. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Celakalah engkau wahai ular-ular, wahai keturunan ular beludak. Penuhilah takaran nenek moyangmu. Bagaimana mungkin engkau ingin bisa meloloskan dirimu dari api neraka? Separuh dari orang benar yang diutus kepada nenek moyangmu dibunuh, disalibkan. Maka aku berkata kepadamu, semua ini akan digenapi, akan dipenuhi oleh angkatan jahat ini. Itu kata Yesus, Yerusalem, Yerusalem, aku rindu mengumpulkan kalian seperti seorang induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tapi kamu tidak mau. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kau tidak akan melihat aku lagi. Sampai kalian berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ayat 37 yang dikatakan apa? Bahwa Yerusalem akan menjadi kota sepi, tanpa penghuni, yang ditinggalkan. Dan kerajaan Elohim akan diberikan kepada bangsa yang lain. Maka kerajaan itu bukan dilanjutkan oleh mereka yang membenci Yesus. Tidak, Nabi Isa enggak. Tapi diberikan kepada bangsa lain. Kenapa? Tuhan sudah jijik kepada bangsa tersebut. Jijik Tuhan itu. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 12. Jijik Tuhan itu kepada mereka. Jijik. Makanya Yesus mengatakan terkutuklah, celakalah. Dan ending kecelakaan mereka itu bukan hanya sampai di situ. Apa kata Yesus? Engkau menyeberangi lautan, wahai orang celaka. Engkau menjelajahi daratan, wahai orang celaka. Untuk mentobatkan orang menjadi pengikutmu, menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Yesus kok yang mengatakan itu? Makanya Nabi Isa alaihissalam mengatakan apa? Dia mengatakan begini, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bil haqqa in kuntu qultu faqad alimta wa alamu ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi, kata Nabi Isa. Innaka antal ayyamul ghuyub. Aku tidak mengetahui ajaran yang datang setelahku, wahai ya Rabb. Aku hanya mengetahui mereka pada saat aku bersama dengan mereka. Namun ketika engkau mengangkat aku nggak tahu apa yang mereka lakukan. Engkau lah yang bersaksi tentang mereka. Sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui tentang hal-hal yang gaib. Aku pada saat bersama dengan kaumku hanya mengajarkan, sembahlah Allah, ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan, wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Lalu Nabi Isa mengatakan, wa kuntu alaihim syahida. Engkaulah yang menyaksikan semuanya itu. Engkaulah yang menjadikan, akulah menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Tapi setelah aku nggak ada, engkaulah yang menyaksikan segala sesuatu itu, bukan aku. Makanya Nabi Isa nanti ditanya, apakah ente yang mengajarkan menyembah dirimu? Bukan. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat? Bukan aku yang mengatakan itu ya Rabb. Mereka sendiri yang ngarang-ngarang.
Mereka memang membenci aku. Mereka memusuhi aku. Makanya Nabi Musa pun mengatakan apa? Wa qad ta'lamuna anni inni Rasulullah. Wa qad ta'lamuna anni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, mengapa engkau selalu menyakiti aku, kata Nabi Musa. Isa datang juga disakitin. Lalu ketika para nabi disakitin, dimusuhin, dibenci, diolok-olok, lahirlah sebuah konsep dari sana. Lalu saya mau beriman kepada ajaran yang berasal dari orang-orang yang mengolok-olok para nabi? No. Saya masih sehat. Makanya saya menjadi Islam. Demikian saudaraku, silakan. Oke, baik. Jadi sebenarnya kan yang mengolok-olok dan menghina dan menyelipkan Yesus adalah orang-orang ahli-ahli Farisi dan orang-orang Farisi dan ahli Taurat sendiri. Jadi tidak semua orang-orang Yahudi Israel itu kan membenci dan menyelipkan Yesus. Memang mayoritasnya seperti itu. Dan kalau abang, ya kita berbicara tentang hukum Taurat abang, yang Yesus genapi, makanya Yesus kan katakan bahwa dia datang untuk bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Nah, penggenapan hukum Taurat itu adalah berbicara tentang hukum seremonial. Tetapi hukum, dasar hukum yang diberikan kepada Musa itu tidak diganggu-gugat. Artinya itu sudah paten, hukum itu paten. Tetapi yang dimaksudkan penggenapan hukum Taurat itu adalah seperti sunat, itu sudah digenapi. Terus korban darah binatang itu sudah digenapi, ya. Dan ada beberapa hukum tradisi yang lain. Dan salah satunya juga adalah tertulis di Yohanes 4 ayat 22, 23, 24 itu yang tadi abang sempat singgung itu, bahwa sudah tiba saatnya bahwa tidak lagi menyembah Tuhan merujuk kepada tempat, tetapi Tuhan Yesus katakan bahwa sudah tiba saatnya orang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak lagi ditentukan hari apa, terus di mana. Manusia sudah bebas untuk menyembah Tuhan. Nah, makanya kalau bicara tentang hukum Taurat, nah itu yang saya sampaikan tadi, bahwa hukum seremonial inilah yang digenapi oleh Yesus. Tetapi kita lihat kenapa mereka ini penerima hukum Taurat, kenapa mereka tidak menjadi pelakunya. Makanya Yesus mengecam mereka. Mereka inilah yang menjadikan orang bertobat, tetapi lebih jahat lagi daripada mereka. Ini yang Tuhan marah dari perilaku orang-orang ahli-ahli Farisi ini, orang tahu ahli Taurat dan orang Farisi ini. Inilah yang dikecam oleh Yesus. Karena apa? Karena mereka tidak menjadi pelaku daripada hukum Taurat itu. Makanya Paulus juga menuliskan, dengan adanya hukum Taurat itu menjadi kutuk. Karena apa? Orang tidak sanggup melakukan hukum Taurat itu. Sekalipun sekelas Paulus saja, dia tidak melakukan hukum Taurat, malah dia membumbun. Padahal hukum Taurat, jangan engkau membumbun, jangankan membumbun, marah saja tidak boleh, apalagi membumbun. Nah, ini abang yang Yesus kecam dari ahli Taurat ini. Oke, baik Bu. Jadi benarlah apa yang saudara saya sampaikan. Ketidaksanggupan kemudian orang-orang Yahudi menjalani Taurat melahirkan adanya nabi yang diutus kemudian bernama Nabi Muhammad. Karena hukum Taurat itu sudah tak bisa lagi dijalankan oleh mereka Bani Israel. Maka tadi Al-Quran di awal seruannya, ya ahlal kitab, telah datang kepadamu cahaya dan petunjuk, yaitu Nabi Muhammad dan Islam. Itu karena begini, tidak ada yang bisa membatalkan sunat, karena itu perjanjian kekal. Itu perjanjian kekal. Milah Abraham itu perjanjian kekal. Saudara kami Kristen menyederhanakan kemudian dengan mengatakan itu yang dibatalkan. Bagaimana mungkin? Inilah perjanjian kekal yang aku adakan dengan engkau Abraham, anak-anakmu, keturunanmu secara turun-temurun, sebagai perjanjian kekal. Makanya perintahnya di Kejadian 17, data 14, bunuh
Bunuh, hilangkan nyawanya orang-orang yang tidak bersunat, karena mereka telah membatalkan perjanjian kekalku. Ada enggak Yesus membatalkan itu? Enggak. Menggenapi. Apakah menggenapi itu menghilangkan? Tidak, bukan. Menggenapi itu menyempurnakan, bukan malah menghindari, bukan membatalkan. Sedangkan pola yang dibilang Paulus bukan membatalkan lagi. Malah dia mengatakan, kamu keluar dari kasih karunia. Kalau kau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, Galatia 5, nomor 2, nomor 3, nomor 4, engkau keluar dari kasih karunia. Jikalau engkau mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Bagaimana mungkin saya, orang yang sehat akal, mau mengikuti seseorang yang melanggar hukum Tuhan? Bagaimana mungkin saya mau mengikuti sebuah agama di mana agama itu menghapuskan hukum Tuhan? Nggak mungkin. Justru kita harus mengikuti. Yesus sendiri loh mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar dari pekerjaan yang aku lakukan. Loh, bagaimana sekarang nih saudaraku Kristen? Bagaimana mau menjalankan pekerjaan yang jauh lebih besar, sedangkan pola daripada apa yang ditanamkan oleh Yesus itu dihapus? Cuman tinggal satu doang. Apa itu? Kasih. Wah, bahaya ini. Kasih kepada Tuhan sebagai hukum terutama itu apa? Cakupan daripada kasih kepada Tuhan menurut Yesus di dalam Matius 19, 16, 17 dan seterusnya. Apa kata Yesus? Yang disebut kasih adalah melakukan segala perintah-perintah Bapa Elohim. Setelah itu lulus dari melakukan perintah-perintah Bapa, apalagi infak, zakat, sedekah, bayarkan, berikan semua hartamu, jual berikan kepada si miskin. Setelah itu barulah kau datang dan ikut padaku. Jadi ada beberapa sesi episode yang harus diikuti oleh orang-orang untuk menjadi pengikut Yesus, dan itu tidak gampang. Kristen gak bisa lolos ke sana, gak bisa. Kenapa? Yang pertama, lakukan segala perintah yang diperintahkan Bapa. Apa itu? Hukum Taurat. Sedangkan orang Kristen mengatakan hukum Taurat itu sudah tak berlaku. Yang berlaku sekarang adalah ajaran kasih. Apa pembuktiannya? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, coba, ditukar darah Yesus itu dengan hukum Tuhan. Apakah ini tidak gila? Dengan matinya Yesus, dia Yesus telah membatalkan Taurat beserta segala perintah ketetapan yang ada di dalamnya untuk menjadikannya menjadi satu, katanya. Ini Paulus yang mengatakan, dan ini yang diaminkan oleh orang Kristen. Ada enggak Yesus mengajarkan seperti itu? Enggak dong. Yesus mengatakan ada berapa poin. Matius 5 nomor 17, jangan kau mengira aku datang untuk meniadakan, aku datang untuk menyempurnakan, untuk menggenapi. Apa penyempurnaannya? Baca Matius 5, data 20-nya. Apa kata Yesus? Jikalau engkau, barang siapa yang hidup keagamaannya tidak lebih benar dari hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, engkau tidak akan bisa masuk surga. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Nah, apa tolak ukur benarnya? Baca Matius 23 nomor 1. Apa kata Yesus? Ahli Taurat, orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dengarkan semua perkataan mereka, tapi jangan kau ikuti pekerjaan mereka. Sebab mereka hanya berkata, tapi mereka tidak mempraktikkan hukum Taurat. Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya, Matius 24 nomor 15, apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus. Ada pembinasa keji duduk di tempat kudus. Maksudnya apa? Ada seorang pembinasa yang duduk dengan menggunakan label nabi, label rasul. Tetapi dia memutarbalikkan hukum-hukum Tuhan seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel, katanya. Itu kata Yesus. Yang dinubuatkan Nabi Daniel apa? Dia membatalkan hukum Tuhan. Dia memutar balik hukum Tuhan yang maha tinggi. Dia menghapuskan hukum makan dan minuman. Dia menghapuskan kemudian hari-hari raya. Itu yang dikutuk sebagai pembinasa keji yang membinasakan.
Maka apa intinya? Bila mana ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kau percaya. Ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Itulah sepembinasa keji itu. Makanya saya mengatakan, Bung, kalau Anda berbicara, tanamkan kepada saya pemahaman tentang Islam. Sederhana. Saya tidak akan mungkin menggadaikan iman saya, hidup saya dalam beragama kepada orang-orang yang masih berasal, masih ada bau-baunya di tubuhnya, di badannya, di agamanya, bau-bau Bani Israel, bau-bau ahli kitab. Tidak akan mungkin. Saya tidak mau. Kenapa? Ahli kitab adalah bangsa yang dikutuk oleh Elohim pencipta langit dan bumi. Kata siapa tuh? Kata Yesus. Di mana Yesus mengatakan, Matius 23 dari data 1 runut ke bawah sampai 39. Yesus menyampaikan kutukan-kutukan itu kepada ahli kitab. Wahai engkau ahli kitab, keturunan ular beluda, celakalah, 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 celakalah. Orang Kristen ditanya, saudaraku Kristen yang saya kasihi, agamamu itu berasal dari orang-orang apa? Orang Belanda? Bukan, Bang. Orang Roma? Bukan, Bang. Orang Yunani? Bukan. Lalu orang apa? Ahli kitab. Orang Parisi. Keturunan Abraham dari sisi Ishak. Oh, yakin Anda itu? Yakin. Kami ini adalah Yahudi, Israel rohani. Wow. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jangankan yang rohani, yang jasmani aja dikutuk oleh Tuhan. Apalagi yang rohani. Jadi bagaimana mungkin kami umat Islam itu bisa percaya kepada agama Kristen? Gak mungkin. Selama Kristen masih ada bau-bau ahli kitabnya, kami yakinkan tidak mungkin ahli kitab meloloskan kemudian kebenaran dari para nabi untuk dianut oleh umat di bangsa di luar mereka. Apa pembuktiannya? Paulus ketika kembali ke Yerusalem, di KPR 21 nomor 15 sampai nomor 26, Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen itu sendiri. Itu real, tertulis dalam Bible. Paulus bertobat dong. Paulus mentahirkan diri. Paulus mempersembahkan persembahan di dalam bait suci. Setelah ketahuan dia membatalkan hukum sunnah dan makanan-makanan yang diharamkan kepada bangsa di luar daripada Yerusalem. Itu data. Jadi mustahile saya percaya kepada agama Kristen yang datang dari orang-orang Farisi. Silakan. Baik. Jadi kalau bicara tentang agama Kristen, nah, Kristen ini dijadikan agama ratusan tahun setelah para rasul ini kan meninggoy, ya. Setelah mereka metong, baru di abad keempat itu kan disahkan menjadi agama, dilegalkan menjadi agama. Tapi saya tidak mau bahas yang itu. Saya mau masuk ke tadi topik yang Abah sampaikan tadi tentang sunat, ya. Nah, hukum tertinggi yang diajarkan itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini hukum yang tertinggi. Tidak ada yang bisa melarang itu, menghalangi itu, membantah itu. Itu hukum yang tertinggi dari Tuhan, ya. Dan kalau bicara tentang hukum sunat, nah, jelas bahwa hukum sunat itu kan sebenarnya kan diberikan kepada Abraham dan keturunannya dan orang-orang yang tinggal di rumahnya Abraham, artinya para budak. Jadi kalau orang di luar Abraham, keturunan Abraham itu adalah budak, nah mereka boleh. Makanya sunat ini tidak diberikan kepada bangsa-bangsa yang lain, hanya di dalam lingkaran internalnya Yahudi, Abraham dan keturunan. Lalu kalau kita Indonesia, Afrika, Amerika, atau Australia, kita tidak punya kapasitas untuk disunat dengan alasan, oh itu milik Abraham atau apa. Tidak. Karena sunat itu diberikan kepada hanya Abraham dan keturunannya. Gitu, Bang. Makanya, oke, itu di skip saja masalah sunat, ya. Dan satu lagi, karena tadi Pak Abang sudah banyak ngomong, saya juga lupa apa yang mau saya sampaikan. Tetapi ya, yang Yesus kecam itu kan dari ajaran-ajaran orang-orang Farisi ini dan ahli-ahli Taurat ini. Ini yang ditentang oleh Yesus. Karena begini, Abang, ketika Tuhan memilih Abraham dan keturunannya, yaitu Bani Israel, menjadi anaknya, itu kan perjanjian kekal antara Tuhan dan Abraham. Tidak mungkin Tuhan akan meninggalkan mereka. Karena kalau kita lihat fakta sejarah, setelah dari Abraham sampai keturunan-keturunan sebelum Yesus datang, bangsa ini kan bangsa paling bebal.
bangsa yang suka melanggar Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Tapi apakah Tuhan meninggalkan mereka? Tidak. Tuhan memang membiarkan mereka tersesat beberapa saat tertentu, tetapi Tuhan akan membawa mereka kembali. Ketika mereka sadar, mereka terhimpit, dan mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan membawa mereka kembali. Karena apa? Karena statusnya ini sudah menjadi anak dan sudah disahkan melalui sunat itu yang diberikan kepada Abraham itu. Jadi tidak mungkin. Memang ada, Yesus kan katakan bahwa diberi kerajaan Allah itu diberikan, diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain. Nah, ini juga menggenapi apa yang Tuhan katakan kepada Abraham, bahwa olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, mendapat berkat di sini tidak berbicara tentang berkat materi saja, tetapi yang lebih besar daripada itu yaitu hidup yang kekal. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat janji. Ini adalah janji keselamatan, hidup yang kekal buat semua umat manusia. Jadi jikalau saja saat Yesus datang terus diterima mentah-mentah oleh orang-orang Yahudi, orang Israel, Bani Israel saat itu, mungkin abang dan saya, kita tidak akan pernah bisa diselamatkan. Hanya umat Israel saja. Tetapi karena untuk penggenapan janji yang Tuhan berikan kepada Abraham, itulah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Gitu abang. Oke, baik. Jadi Yohanes 3:16, barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Umat Islam percaya kepada Yesus. Itu dia, masalahnya itu di situ. Percaya kepada Yesus ya. Aku diutus hanya kepada Bani Israel. Percaya. Dia mengajarkan hidup kekal adalah mengenal satu-satunya Tuhan yang benar adalah Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak. Kami percaya. Yang jadi masalah ini ketika percaya kepada Yesus, justru pola keagamaan mencerminkan ketidakpercayaan kepada Yesus. Nah, ini yang jadi masalah nih. Tadi saya menguraikan bagaimana Yesus mengajarkan bahwasanya barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, barang siapa yang melakukan hukum Taurat, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sudah jelas poinnya di sana. Kemudian, ketika saudara mengatakan bahwasanya mereka akan ditinggalkan, tetapi ketika mereka taat maka Tuhan akan kembali mengumpulkan mereka. Kalau mereka percaya, diuji dengan ujian terakhir bagi mereka. Apa ujian Tuhan kepada Bani Israel? Diutuslah Nabi Isa alaihissalam, diutuslah Yesus kepada mereka. Ini ujian terakhir, kesempatan terakhir yang diberikan oleh Tuhan kepada Bani Israel, bangsa pilihan. Nabi Musa kau tolak, semua nabi-nabi kau tolak, kau salib, kau bunuh, dan seterusnya. Oke, karena aku terlanjur mencintaimu, aku utuslah kemudian hambaku yang aku kasihi, Yesus. Percaya enggak kalian? Percaya enggak nih, aku utus nih? Percaya enggak? Tidak. Yesus ditolak, Bung. Anda baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57 bagaimana Yesus, mereka berkongsi, mereka bersepakat. Saking bencinya kepada Yesus, mereka membuat kesaksian palsu tipu muslihat. Sampai orang Roma, pimpinan Roma, Pilatus mengatakan apa? Mereka semua ahli kitab menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki. Lalu kita mengharap ada keselamatan dari mereka gitu. Oh no. Yesus sebagai ujian, sebagai batu sandungan untuk mereka. Batu penjuru yang diutus kepada mereka sebagai titik akhir. Apakah pantas mereka menjadi bangsa pilihan atau tidak? Yesus yang menjawabnya, Yerusalem, engkau akan sepi, menjadi kota yang didiami, yang hanya tinggal puing-puing. Sebab kerajaan terpaksa diberikan kepada bangsa yang lain, karena kalian menolaknya. Yesus datang, kalian tolak, maka Yesus diberikan kepada bangsa yang lain. Nah, sedangkan Kristen ini menerima Yesus justru dari penolaknya. Apa buktinya? Coba sekali lagi, Yohanes 11:45, banyak orang yang melawat Maria dan melihat apa yang dilakukan oleh Yesus lalu percaya.
Apa endingnya kalau orang percaya kepada Yesus menurut Yohanes 3:16 tadi? Hidup kekal. Tapi ada di antara mereka yang pergi melapor kepada orang Farisi. Lalu orang Farisi berkumpul mahkamah agama, imam kepala. Mereka sidang darurat. Apa yang harus kita lakukan terhadap Yesus nih? Bahaya nih. Kalau kita biarkan Yesus ini berkarya, maka akan semakin banyak orang yang percaya. Supaya tidak ada orang yang percaya, bunuh Yesus. Supaya jangan banyak orang yang masuk surga, bunuh Yesus, bunuh. Yesus itu datang untuk menyelamatkan manusia. Supaya tidak selamat manusia itu, iblis mengatakan bunuh. Maka iblis merasuki Yudas, imam kepala mahkamah agama, sepakat. Apa buah dari kebencian mereka terhadap Yesus? Salib. Siapa yang mengusung salib hari ini? Rumah ibadahnya ada lambang salib, lambang kebencian terhadap Yesus. Oke, baik abang. Kan Kristen. Ya, jadi gini abang Silakan. masuk ke ranah salib. Dan sebelum Yesus disalibkan, Yesus sudah berkata bahwa dia akan diserahkan, ya, ahli-ahli Farisi, orang-orang Taurat, ahli Taurat, orang-orang Farisi, para imam akan menyerahkan Yesus ke bangsa kafir, orang kafir, untuk menyelamatkan dia. Jadi penyaliban ini memang sudah direncanakan. Bahkan Yesus tahu bahwa dia itu pasti melewati proses ini, disalib itu. Makanya dia berkata bahwa anak manusia datang bukan untuk melayani, untuk dilayani, melainkan melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, terus dia juga berkata bahwa saatnya sudah tiba, dia akan diserahkan dan disalib, namun bangkit pada hari yang ketiga. Jadi Yesus ini yang mati, namun dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, ini fakta bahwa Yesus hidup, bahwa Yesus bangkit. Jadi, oke, lanjut, Bang. Jadi gini saudaraku. Jadi kebencian demi kebencian terhadap Yesus ini melahirkan Tuhan itu murka. Marah nggak Tuhan ketika hambanya yang dikasihi? Dalam konsep Kristen, anaknya yang dikasihi dianiaya, dizolimi, rencana ingin dipereksekusi dan seterusnya. Marah nggak Tuhan? Marah nggak? Marah. Sehingga khotbah Petrus menerangkan, Israel harus tahu, seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Yesus itu memang dijadikan Tuhan bagi orang-orang yang dibenci oleh Tuhan itu sendiri. Maka Yesus dijadikan Tuhan bagi mereka pembencinya. Itu fakta, itu real. Jadi ketika saudara mengatakan, Yesus mengatakan begini, dia akan disalibkan, dalil-dalil itu muncul setelah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun tragedi penyaliban itu terjadi, baru cerita-cerita itu dikumpulkan. Yang pastinya adalah ketika Yesus datang, mereka berupaya untuk menyalib. Penyaliban ini bukan pekerjaan orang yang disukai oleh Tuhan. Pekerjaan penyaliban ini adalah orang yang dimusuhi oleh Tuhan. Dan salib ini adalah upaya yang dilakukan pembenci Yesus terhadap Yesus. Jadi kalau Anda mengatakan, Yesus kan sudah menubuatkan, Yesus kan sudah mengatakan itu. Betul. Itu pekerjaan Yesus sudah disampaikan seperti itu adanya. Akan tetapi, bukankah penyaliban itu dinubuatkan? Bukan perbuatan yang dilakukan oleh murid-murid yang percaya? Bukankah penyaliban itu dilakukan oleh orang-orang yang membencinya? Lalu bagaimana mungkin pekerjaan orang yang membenci Yesus dijadikan sebagai simbol agama? Ya tidak mungkin. Kalaupun Yesus disalibkan, tujuannya untuk menghukum orang-orang Farisi supaya mereka menuhankan Yesus. Kan sudah dibilang oleh Yesus, Matius 12 nomor 38-40. Angkatan jahat ini minta tanda, dan tidak diberikan satu tanda kepada orang jahat, angkatan jahat selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Berarti kalau penyaliban itu terjadi, penyaliban itu akan dijadikan sebagai alat Tuhan untuk membinasakan seluruh orang-orang jahat. Makanya Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau orang munafik, engkau menjelajahi daratan, mentobatkan orang, menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri.
Kenapa jadi orang neraka? Karena orang Farisi menjual salib. Yesus mati, bangkit pada hari ketiga untuk menjadi Tuhan, menyelamatkan kita. Orang-orang yang percaya ini adalah orang-orang yang dihukum oleh Tuhan. Makanya kalau Anda mendalami materi di Kisah Para Rasul 2 nomor 30, 31, 32, 33 sampai 40, Anda akan tamat di situ. Ternyata Yesus disalib, lalu dibangkitkan dia untuk menjadi Tuhan. Siapa yang percaya kepada kebangkitan, kata Yesus, adalah orang jahat. Jadi kalau Anda mengatakan kami selamat karena kebangkitan itu, oke aja. Keselamatan apa? Makan babi, tidak bersunat, membatalkan hukum Tuhan. Kami selamat karena darah Yesus di atas. Oke, jangan salah. Yang disalib adalah orang yang menggantikan Yesus, Nabi Isa alaihissalam. Kalaupun Anda memaksakan itu Yesus, apa manfaatnya? Ternyata itu adalah hukuman. Hukuman bagi orang-orang yang percaya terhadap kebangkitan. Dan orang Farisi mengajarkan kebangkitan. Siapa yang percaya kepada kebangkitan, kata Yesus, maka dia adalah orang yang masuk dalam lingkaran angkatan jahat. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain Yunus, selain anak manusia. Yunus 3 hari dalam perut ikan, anak manusia 3 hari dalam perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Jadi kalau hari ini Anda memproklamirkan, mengajarkan saudaraku bahwa Kristen diselamatkan oleh penyaliban darah Yesus, wow, Anda tidak mengerti, Anda tidak paham. Itu adalah hukuman bagi orang-orang yang tidak percaya. Makanya kalian sekarang bebas makan babi, bukan? Bebas menyembah Yesus, kan? Ibadah minggu tidak bersunat, bebas, bukan? Ya, Anda dibiarkan berleha-leha. Silakan dengan mimpi kalian, kata Tuhan. Kalian menyembah Yesus, silakan. Kalian menyembah Yesus, silakan. Karena memang Yesus itu aku jadikan Tuhan bagi orang jahat. Al-Quran surah Al-Araf ayat 27 ayat 30. Allah menjadikan iblis sebagai pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Baik. Silakan. Jadi, kami Kristen ini percaya kepada Yesus itu sebagai Tuhan, bukan karena ada agama ini baru menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Tetapi para murid ini sendiri, ya Petrus, Yohanes, dan teman-teman yang menjadi saksi hidup itulah yang memberitakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sebelum-sebelumnya mereka tak percaya nggak bahwa Yesus adalah Tuhan? Tidak. Mereka sendiri nggak yakin akan Yesus, padahal setiap hari mereka makan sama Yesus, ya tidur bareng, ya bahkan Yesus mencuci kaki mereka. Mereka sendiri nggak percaya. Makanya Yesus juga berkata, ada di antara kalian yang nggak percaya. Ya, itu yang dimaksud adalah Yudas. Nah, tetapi setelah kebangkitannya dari kematian, nah disitulah, dan apalagi terutama setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, nah di situ Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Nah di situ kan mereka mulai dicerahkan, karena Roh Kudus ini yang menolong mereka untuk memahami siapa itu Yesus. Nah kalau kami Kristen mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu karena para murid ini sendiri yang memberi kesaksian, karena mereka adalah saksi hidup. Dan juga Paulus juga pernah mengalami perjumpaan secara ilahi dengan Yesus. Makanya ketika Paulus juga mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu tidak ada satupun murid-murid yang menentang ajarannya Paulus. Artinya baik para rasul ini dan juga Paulus, mereka saling meneguhkan dan mereka melanjutkan ajaran-ajaran Yesus. Begitu Bang. Kalau kami Kristen percaya Yesus bukan karena dilantik jadi Tuhan seperti yang dinarasikan, baru dia jadi Tuhan. Ya. Baik Bung, itulah alasannya kenapa umat Islam itu tidak nerima agama Kristen. Meskipun agama Kristen itu baik, agama Kristen itu kasih, umat Islam tidak mau menerima Kristen. Alasannya apa? Itu tadi, saudara sudah menjelaskan, murid-muridnya pun disesatkan kemudian. Murid-murid bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi nuzul menjadi Yesus? No, itu impossible. Tidak mungkin pencipta langit dan bumi menjadi Yesus. Kita tanya Yesus, Yesus, kesaksianmu kamu itu Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan Tuhan.
Kamu bisa membangkitkan orang mati karena kamu ini Tuhan atau kamu utusan Tuhan? Terus hidup kekal itu mengenal engkau Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan Tuhan. Hidup kekal itu kami terima dengan mengenal engkau sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan Tuhan. Lalu kenapa bisa hari ini kami menerima orang-orang yang mengejarkan kasih dengan menuhankan dirimu? Yesus menjawab. Matius 24 nomor 24, Matius 24 nomor 4 nomor 5 sampai nomor 27 26. Apa kata Yesus? Mesias palsu, Yesus palsu, dan nabi palsu. Nabinya si Yesus palsu ini akan datang melakukan banyak mujizat, kekuatan, tanda-tanda sekiranya mungkin untuk menyesatkan murid-murid pilihan juga. Jadi kalau murid-murid pilihan juga ternyata mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, maka ya benarlah alasan kami kenapa kami nggak mau jadi Kristen. Karena tak ada lagi harapan. Murid-murid juga sudah tertipu, murid-murid juga sudah disesatkan. Jadi kita punya harapan di mana lagi? Nggak ada lagi. Bagaimana kita mau masuk surga dengan masuk ke dalam Kristen, sedangkan agama Kristen adalah agama yang diajarkan oleh murid-murid yang sudah menyalahi konsep yang Yesus ajarkan. Apa kata Yesus? Hidup kekal, mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Kenapa tiba-tiba murid-murid ikut-ikutan mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan sendiri? No, berarti murid telah menggenapi nubuatan Yesus bahwa iblis yang datang dalam nama Yesus juga menyesatkan murid-murid pilihan juga. Matius 24 nomor 24. Oleh karena itu saudaraku, makanya saya katakan selama Kristen itu masih ada bau-bau ahli kitabnya, masih ada bau-bau Yahudinya, kami tidak akan percaya. Kami tidak akan percaya. Lebih kami percaya kepada orang Hindu, orang Buddha yang memiliki konsep keyakinan tersendiri daripada Kristen yang ada bau ahli kitab. Kenapa? Ahli kitab adalah bangsa yang dikutuk oleh Yesus. Bagaimana mungkin bangsa yang dikutuk oleh Yesus bisa memberikan pengajaran kebaikan-kebaikan, kebenaran sampai ke masuk surga? Poin endingnya kemudian adalah ketika Yesus mengatakan pada hari terakhir banyak orang berseru memanggil aku Tuhan, bernubuat mengusir setan pakai namaku, dan pada saat aku mengatakan enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Lalu kita mau kemana? Masih mau di Kristen? No. Mending kami percaya kepada Nabi Muhammad yang memuliakan sosok yang datang lahir tanpa ayat tersebut. Kami tidak menuhankannya, kami memuliakannya sebagai manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat, dan kelak akan menjadi hakim terhadap manusia, menetapkan siapa yang menuhankan dirinya dan siapa yang menundukkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Saya kira begitu saudaraku, Bang Kingdom yang baik. Karena di sini sudah azhar. Mungkin kalau masih ada mau disampaikan silakan. Baik, oke. Makasih Bang Suma buat waktunya. Sama-sama. Sudah cukup lama kita berdiskusi. Baik. Ya, makanya seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan lebih banyak lagi menggali dan menggali. Untuk saya juga akan mendapatkan betul-betul pemahaman dan kebenaran itu sendiri. Oke, makasih Bang Suma buat waktunya. Silakan abangku, Ya. Silakan. Oke. Ini saya juga turun dulu ya, karena baterai saya udah low sekali. Iya, Bang. Oke, makasih. Makasih, Abang, makasih. Oke, God bless ya, Bang ya. Makasih abang. Oke teman-teman sekalian, saudara-saudara muslimku yang saya cintai dan saya kasihi, sebelum kita tutup, saya mohon supaya akun Bang Suma Official ini di follow. Kita akan tutup habis sholat asar, kita live kembali dengan menggunakan akun Bang Suma Official, Bang Suma 01. Jadi kita off-kan dulu Bang Suma Official ini. Sebelum di off-kan tolong di follow dulu, di follow 8.000 mata memandang, di follow akun Bang Suma Official. Kita tutup, habis itu kita akan live lagi dengan komal Bang Suma 01 yang ini. Silakan di follow. 2 menit. Gimana saudaraku, error? Ya, Ada menurut yang saya disampaikan silakan. Ya, menurut saya yang saya bilang tadi, yang pertama ya kita sesuai administrasi saja. Oke bang, oke. Jadi kita tidak mau secara online ya, nggak online. Baik. Berapa? Siap. Baik. Nanti saya DM sendiri sama nomor Baik. gue. Baik bang, baik. DM saya nanti saya serahkan ke sekretaris, biar sekretaris nanti yang membantu abang ini untuk bertemu dengan orang-orang kita di mana Gorontalo untuk dibimbing syahadat offline.